Terkadang apa yang terlihat harmonis di luar belum tentu itu yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang. Jadi ada baiknya kita belajar dari kasus ini untuk selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki. Kisah sepasang suami istri ini dimulai dari tahun 2014. Saat itu Muhammad Khalil berkenalan dengan Siti Saidah melalui media sosial Facebook. Awalnya mereka hanya bertukar pesan melalui Facebook, tapi karena merasa nyaman satu sama lain, Khalil akhirnya mengunjungi Siti ke Semarang. Walaupun hubungan mereka terkendala oleh jarak yang cukup jauh antara Kerawang dan Semarang, tapi mereka berdua tetap saling setia dalam menjaga hubungan mereka. Pada akhirnya, mereka pun menikah di tahun 2015. Siti pindah ke Kerawang mengikuti suaminya Khalil. Mereka tinggal di perumahan Grand Orlan di Desa Ciragon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Di awal pernikahan, mereka berdua terlihat sebagai pasangan yang romantis dan harmonis. Para tetangga sering menemukan mereka bercanda dengan mesra di depan rumah mereka. Dan bukan hanya itu saja, Khalil dan Siti sering mengunggah foto dan video di situs media sosial Instagram yang menunjukkan kebahagiaan pernikahan mereka. Apalagi setelah mereka dikaruniai seorang anak laki-laki di tahun 2016, kehidupan rumah tangga mereka tampak makin harmonis dan sangat bahagia. Putra mereka telah diasuh sepenuhnya oleh orang tua Khalil. Hal ini dikarenakan Khalil dan Siti terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Walau begitu, kehidupan rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Namun ya guys, kenyataan rupanya tidak seindah apa yang ditampilkan di depan para tetangga dan media sosial mereka. Khalil dan Siti adalah pasangan yang selalu bertengkar tanpa ada pemahaman di antara mereka. Menurut Siti, Khalil adalah orang yang pemarah di mana dia selalu menegur dan membentak Siti untuk hal-hal yang sepele. Khalil juga jarang pulang ke rumah kontrakan mereka, sehingga itu membuat Siti kesal. Padahal ya guys, Siti ini juga bekerja menghidupi keluarga kecil mereka. Tapi suaminya selalu saja tidak henti-hentinya mencela dia. Parahnya lagi, Siti juga bukan merupakan istri yang penuh pengertian. Siti terlalu banyak menuntut terhadap Khalil. Tapi apa daya, Khalil tidak sanggup memenuhi semua permintaan Siti. Karena pekerjaan Khalil hanyalah seorang office boy yang gajinya hanyalah 3,8 juta. Itu pun sudah dipotong untuk membayar kontrakan rumah mereka sebesar 700.000 dan cicilan sepeda motor sebesar 1,3 juta. Tapi meskipun begitu, Siti tetap masih suka menuntut Khalil agar dia bisa melakukan perawatan di salon kecantikan sebulan sekali. Sebenarnya dari pekerjaannya berjualan pakaian dan kosmetik, Siti mempunyai penghasilan sendiri. Hanya sayangnya, Siti ini tipe orang yang gak sabaran dalam menjalankan usahanya. Sehingga ketika usahanya sepi, Siti mulai malas berjualan. Setelah itu, Siti mencoba untuk bekerja sebagai pegawai. Hanya saja sayangnya, Siti ini cuma lulusan SMP, sehingga dia kesusahan mencari pekerjaan. Dari sini, Siti lalu bertekad untuk memalsukan ijazah SMA-nya agar dia bisa bekerja. Yang akhirnya, dia berhasil diterima di perusahaan Mekarta Property, sebuah perusahaan properti yang besar di Indonesia. Nah, setelah 4 hari bekerja di perusahaan ini, keributan terjadi lagi di antara Siti dan Khalil. Rupanya Siti meminta mobil pada suaminya. Siti memang sudah lama menginginkan mobil. Dari dulu dia mendesak suaminya untuk menjual sepeda motornya, sehingga mereka bisa membayar uang muka mobil yang diinginkan oleh Siti. Perlu diketahui, kemauan Siti untuk bekerja sebagai pegawai sebenarnya bukan untuk membantu biaya hidup keluarga mereka, melainkan agar bisa membeli mobil impiannya. Karena masalah ini, perkelahian di antara Siti dan Khalil tidak dapat dihindari. Mereka berdua sering cekcok satu sama lain. Dan karena tidak kuat dengan keadaan perekonomian mereka yang pas-pasan seperti ini, Siti lalu menyindir Khalil dengan mempertanyakan apa alasan orang tua Khalil mengganti merek susu formula yang biasa diminum anaknya dengan merek yang lebih murah. Dia berkata, "Kenapa diganti yang murah? Nggak sanggup? Apa nggak bisa ngurusin anak di sana?" Mendengar itu, Khalil langsung menjadi geram. Dia merasa sudah cukup bersabar selama ini. Menurut Khalil, membeli mobil hanyalah menambah kesusahan mereka.
karena kedepannya pasti berat untuk membayar cicilan-cicilannya. Tapi istrinya Siti tidak pernah mau mengerti keadaan keuangan mereka. Dan malam itu, terlepas dari apa yang merasuki Khalil seperti kesetanan memukul leher istrinya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali. Siti kemudian jatuh dan kepalanya terbentur lantai. Khalil lalu mengecek istrinya yang tergeletak lemas. Merasa belum puas melampiaskan amarahnya, dia pergi mengambil pita perekat untuk ditempelkan di hidung dan di mulut Siti dan mencekik leher istrinya sehingga istrinya meninggal seketika. Lalu Khalil berpikir apa yang dia lakukan setelah ini. Dan dari sinilah Khalil lalu memutuskan untuk melenyapkan jenazah istrinya dengan cara memotong-motong tubuh Siti keesokan harinya. Karena saat itu Khalil belum mempunyai peralatan untuk memutilasi istrinya, dia lalu menyembunyikan mayat Siti di ruangan tengah tempat kontrakan mereka. Pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa, pada tanggal 5 Desember 2017, Khalil membeli golok dan plastik hitam besar dan kemudian pulang ke rumah kontrakannya untuk memutilasi istrinya. Dengan tanpa perasaan, dia memotong tubuh Siti menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki dengan menggunakan golok tersebut. Setelah itu, bagian tubuh tersebut dibagi oleh Khalil ke dalam 2 bungkus plastik untuk dibuang di 2 wilayah kabupaten yang berbeda. Untuk bagian kepala dan kedua kaki Siti, Khalil membuangnya di Curug Cigentis, Loji Kerawang. Dan malam itu, dia sempat bermalam di rumah kontrakannya bersama potongan tubuh istrinya yang belum sempat dia buang. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, baru Khalil membuang tubuh Siti di Ciragon, Majalaya, Kerawang. Di sanalah Khalil membakar tubuh Siti bersama dengan buku nikah, akte kelahiran, dan surat-surat identitas milik Siti lainnya. Pada tanggal 7 Desember 2017, polisi telah menerima informasi tentang penemuan mayat manusia tanpa kepala dan kaki dalam keadaan hangus. Menindaklanjuti informasi dari temuan ini, polisi terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Dan untungnya, ada bagian tubuh Siti yang tidak terbakar sama sekali. Dan di bagian itulah ada tato yang terlihat. Tato di tubuh Siti inilah yang nantinya menjadi petunjuk dalam menyingkat tabir pembunuhan ini. Selain tato Rolling Stones di dada dan tato malaikat di punggung, polisi menemukan barang bukti lainnya. Temuan itu berupa botol minuman Maison yang berisi bensin di lokasi temuan mayat. Polisi juga mengidentifikasi korban dari sisa pakaian dalam warna merah yang terbakar dan baju merek 3 Seconds serta jaket bertuliskan Green serta jam tangan yang melekat pada jasad korban. Dari hasil identifikasi tersebut, polisi lalu membuat sketsa tato di tubuh Siti dan menyebarkannya. Hasilnya, ternyata ada tetangga Khalil yang mengenali tato milik Siti tersebut. Khalil yang selama ini mengaku pada para tetangganya kalau Siti sedang pulang kampung didesak oleh mereka semua untuk melakukan pengecekan ke kantor polisi. Para tetangga Khalil khawatir kalau Siti diculik oleh oknum tertentu. Karena terus didesak oleh tetangganya, 5 hari kemudian pada tanggal 12 Desember 2017, Khalil muncul di kantor polisi untuk melaporkan kehilangan istrinya. Dalam pelaporannya, Khalil mengaku Siti pada tanggal 7 Desember 2017 masih pulang ke rumah. Tapi pada kenyataannya polisi menemukan jasad Siti pada tanggal 7 tersebut. Dan dari hasil forensik, Siti diketahui sudah tewas sejak 3 hari sebelumnya. Saat polisi menginterogasi Khalil lebih dalam, suami Siti itu mulai panik. Apalagi ketika polisi menyelidiki rumah Khalil. Dia tidak bisa lagi berkutik karena di sana diketemukan bercak darah di sofa dan di kain pel bekas membersihkan darah Siti. Di sana juga diketemukan surat dari Siti buat suaminya yang berisi curahan hatinya. Siti menulis kalau dia ingin berpisah dari Khalil sejak lama karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Khalil yang sangat buruk. Akhirnya ya guys, Khalil tidak sanggup lagi berbohong. Dia mengaku telah melakukan pembunuhan, mutilasi, pembakaran, dan pembuangan jenazah Siti. Usai pengakuan, Khalil diminta menunjukkan lokasi lain di mana dia membuang potongan plastik tubuh Siti.
Menurut kesaksian Khalil, dia tidak tahan dengan permintaan istrinya yang selalu minta dibelikan barang mahal. Cerita Khalil lagi, dia sering dihina oleh Siti yang bayarannya lebih tinggi dari dia. Gaji Khalil hanya sekitar 3,8 juta rupiah sebulan, sedangkan gaji Siti adalah 5 juta rupiah. Kebutuhan Siti juga meningkat, tetapi mereka semua menggunakan uang Khalil. Selain itu, Siti juga suka berdandan di salon dan lebih suka makan di luar daripada memasak di rumah. Dan puncaknya, Siti menyuruh Khalil membeli mobil baru karena tidak mau kalah dengan teman-temannya yang sudah memiliki mobil tersebut. Setelah kasus ini terungkap, banyak tetangga yang tidak menyangka kalau Siti dibunuh oleh suaminya. Karena menurut mereka, Khalil ini orangnya sangat pendiam. Bahkan mereka selalu melihat Khalil membawakan makanan buat istrinya setelah dia pulang dari bekerja. Jadi bagaimana mungkin pasangan yang mesra dan harmonis bisa berakhir seperti ini? Dalam persidangan di pengadilan, Khalil mengaku sangat menyesali pembunuhan yang dia lakukan. Dan dia bersedia menerima hukuman apapun termasuk hukuman mati. Di akhir kasus pada tanggal 24 Juli 2018, Khalil akhirnya hanya mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun dan 5 bulan. Oke, kisah kali ini berakhir di sini. Well, rest in peace buat Siti dan semoga keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan. Oke guys, sampai ketemu di lain cerita. Bye.